aku Andi. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Setelah beberapa kali gagal mencari kerja di kota, akhirnya aku memutuskan untuk ikut program kerja ke luar negeri. Katanya gajinya besar dan bisa membantu keluarga di rumah. Aku daftar lewat agen. Dan setelah melewati serangkaian tes, aku dinyatakan lolos. Sebelum berangkat, kami semua harus tinggal dulu di penampungan selama seminggu untuk pelatihan dan pemeriksaan berkas. Penampungan itu ada di pinggiran kota, di daerah yang sepi dan jauh dari permukiman. Begitu mobil berhenti di depan pagar besi berkarat, bulu kuduku langsung berdiri. Bangunannya besar tapi tua dan tidak terurus. Cat dindingnya mengelupas. Beberapa jendela ditutup papan kayu. Halaman depannya penuh rumput tinggi. Udara di sana lembab. Padahal sore itu matahari masih cukup panas. Kami disambut oleh pria parubaya bernama Pak Surya, pengurus tempat itu. Wajahnya ramah tapi pandangannya tajam, senyumnya tipis. Silakan istirahat dulu, nanti malam makan di aula, katanya sambil menepuk bahuku pelan. Aku ditempatkan di kamar berisi 4 orang. Selain aku ada Rizal, Heri, dan Budi. Kamarnya sempit dengan 4 ranjang susun dan 1 jendela kecil yang tirainya robek di bagian bawah. Bau lembabnya cukup menyengat, mungkin karena sudah lama tidak ditempati. Di lorong menuju kamar, aku melihat beberapa lukisan tua tergantung di dinding. Lukisan orang-orang zaman dulu, mungkin keluarga pemilik bangunan ini. Warnanya pudar dan sebagian catnya terkelupas. Tapi setiap kali aku melewati salah satu lukisan itu, rasanya tatapan di dalam lukisan seperti mengikuti langkahku. Malamnya kami makan di aula. Ruangan itu besar tapi lampunya redup. Beberapa petugas duduk di pojok sibuk menulis di buku catatan. Aku sempat melihat ada pintu besi besar di ujung ruangan, dikunci rapat dengan gembok tua. Karena penasaran, aku bertanya ke Pak Surya, "Pak, itu pintu kemana ya?" Dia berhenti sebentar lalu menjawab datar, "Itu gudang lama, sudah tidak dipakai. Jangan ke sana ya." Nada suaranya tegas seolah memberi peringatan. Aku hanya mengangguk pelan. Sekitar jam 9 malam kami kembali ke kamar masing-masing. Suasana penampungan mulai sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar dan angin lewat dari celah jendela. Aku mencoba tidur, tapi mataku sulit terpejam. Entah sudah jam berapa, aku mulai mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Awalnya pelan, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Suara itu makin jelas, makin dekat. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar kami. Aku menunggu tapi tidak ada suara ketukan. Sunyi sekali. Lalu samar-samar terdengar suara seseorang menangis, lirih, seperti perempuan. Tangisnya terdengar dari kamar sebelah. Padahal katanya, kamar itu kosong. Aku menelan ludah, lalu membuka pintu kamar sedikit. Lorong di luar gelap hanya diterangi cahaya kuning redup dari ujung jalan. Aku melangkah pelan ke arah kamar sebelah dan mengetuk pelan. "Permisi, ada orang?" Tidak ada jawaban. Suara tangis itu berhenti mendadak. Saat aku mau berbalik, tiba-tiba terdengar suara kursi digeser perlahan dari dalam. Aku mundur 1 langkah, jantungku berdegup kencang. Aku langsung kembali ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Aku menarik selimut sampai dada. Berusaha tidur tapi tidak bisa. Jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Akhirnya aku tertidur juga. Paginya aku ceritakan kejadian itu ke teman-teman. Mereka tertawa tapi Budi berkata pelan, "Aku juga dengar suara orang nangis." Kami semua terdiam. Heri menambahkan, katanya bangunan ini dulu bekas rumah sakit bersalin. Banyak yang meninggal di sini. Dan sejak malam itu, kami sepakat untuk tidak keluar kamar lagi setelah jam 9 malam. Tapi suara-suara itu masih sering terdengar. Kadang langkah kaki di lorong, kadang tangisan pelan. Dan setiap pagi, ada jejak kaki basah di depan kamar kosong itu. Ketika kami bertanya pada Pak Surya, dia hanya berkata tenang, "Kalau kalian dengar sesuatu, biarkan saja. Mereka juga dulu calon pekerja seperti kalian." Malam kedua di penampungan terasa berbeda. Sejak sore suasananya sudah lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara anak-anak yang biasanya ngobrol di halaman juga tidak ada. Pak Surya mendadak melarang kami keluar kamar setelah maghrib. Katanya sedang ada pemeriksaan dari kantor pusat. Tapi anehnya, aku tidak melihat satupun orang datang malam itu. Rizal sempat bercanda, "Pemeriksaan dari dunia lain kali, Di." Kami tertawa kecil, tapi entah kenapa tawanya terasa hambar. Setelah makan malam, kami langsung masuk kamar. Lampu lorong mulai dipadamkan satu persatu. Hanya tersisa 1 di ujung yang berkedip-kedip. Sekitar jam 10 malam, dari arah aula terdengar suara gaduh. Seperti suara benda jatuh dan langkah kaki berlari-lari. Kami semua saling pandang. Heri bilang, "Kayaknya
bagus, tempat begini pasti banyak. Tapi tidak lama kemudian, terdengar suara perempuan tertawa pelan. Suaranya serak, panjang, dan bergema sampai ke kamar kami. Kami langsung diam. Suara itu berhenti tiba-tiba, lalu berganti jadi suara gesekan besi, seperti gembok yang dibuka perlahan. Dari celah jendela, aku melihat ke arah aula. Lampunya mati, tapi pintu besi yang kemarin dikunci kini terbuka sedikit. Aku memberanikan diri mengintip dari pintu kamar. Lorong itu terasa lebih gelap dari biasanya, seolah semua lampu sengaja dimatikan. Angin dingin tiba-tiba masuk lewat celah lantai. "Di, jangan keluar," bisik Rizal sambil menarik lenganku. Tapi rasa penasaranku lebih kuat. Aku melangkah pelan ke arah aula dengan senter kecil di tangan. Setiap langkah rasanya berat. Lantai kayu berderit dan udara semakin pengap. Saat sampai di depan pintu besi itu, aku melihat bekas goresan di sekitar gagang pintu, seperti dicakar dari dalam. Gemboknya terlepas dan tergantung di bawah. Aku menyorotkan senter ke dalam dan seketika tubuhku kaku. Di dalam ruangan itu ada beberapa ranjang berkarat, selimut lusuh, dan tumpukan koper yang sudah berdebu. Di salah satu ranjang, terlihat bentuk seperti tubuh seseorang sedang duduk membelakangi arahku. Rambutnya panjang dan menutupi wajah. Aku tidak bisa melihat jelas, tapi aku tahu itu bukan patung. Aku mundur pelan, menahan napas, lalu buru-buru kembali ke kamar tanpa menoleh ke belakang. Saat aku menutup pintu kamar, terdengar suara pelan dari aula. "Kenapa kamu pergi, Andi?" Aku langsung panik. "Kalian dengar nggak?" Tanyaku ke teman-teman, tapi mereka semua tampak pucat. Rizal gemetar sambil menunjuk ke pintu kamar. Dari celah bawah pintu terlihat bayangan kaki seseorang berdiri diam di luar, tidak bergerak sama sekali. Kami tidak berani bersuara. Beberapa menit kemudian bayangan itu perlahan menghilang, tapi bau anyir samar mulai masuk ke kamar. Aku menutup hidung, tapi aromanya semakin kuat seperti darah. Tengah malam, aku mendengar suara kursi diseret dari dalam aula lagi. Kali ini disusul suara langkah banyak orang. Seperti barisan orang berjalan bersamaan, pelan tapi teratur. Mereka berjalan menuju lorong kami. Langkah-langkah itu berhenti di depan kamar kosong sebelah. Lalu terdengar suara perempuan yang sama, lirih tapi jelas. "Kalian semua akan berangkat besok sama aku." Kami tidak tidur malam itu. Sampai pagi kami hanya diam mendengar langkah-langkah itu hilang entah kemana. Pagi itu suasana di penampungan terasa aneh. Beberapa orang yang semalam tidur di kamar lain mendadak tidak terlihat. Saat aku tanya ke Pak Surya, dia cuma bilang, mereka sudah dipindahkan lebih dulu, tapi tidak ada mobil yang datang malam sebelumnya. Aku mulai curiga. Aku ajak Rizal dan Budi untuk menyelidiki ruangan gudang itu di siang hari. Heri menolak ikut. Katanya dia sudah mimpi buruk semalam. Melihat banyak orang berbaris keluar dari ruangan itu dengan wajah kosong dan mata hitam. Kami bertiga berjalan ke aula. Pintu besi itu sudah dikunci lagi dengan gembok baru. Tapi di lantainya masih ada bekas jejak kaki basah menuju ke arah belakang bangunan. Kami mengikuti jejak itu sampai menemukan pintu kecil di balik tumpukan papan. Di sana ada tangga menuju ruang bawah tanah. Udara di bawah itu pengap dan bau busuk. Di dindingnya tergantung papan nama-nama orang. Beberapa nama aku kenal teman-teman yang semalam hilang. Kami lanjut masuk lebih dalam. Lampu senter menyorot sesuatu di sudut ruangan. Koper-koper berjejer rapi, masing-masing diberi label nama. Tapi di atas koper itu, ada foto mereka. Senyum di foto terlihat aneh, seperti dipaksa. Budi berbisik, "Adik, ini penampungan apa rumah mayat?" Sebelum sempat menjawab, kami mendengar langkah kaki di atas kami. Ada seseorang atau sesuatu sedang berjalan pelan di lantai aula. Suaranya makin lama makin mendekat ke arah tangga. Kami panik, buru-buru bersembunyi di balik tumpukan koper. Dari celah kecil aku melihat sosok Pak Surya turun perlahan, tapi wajahnya terlihat berbeda. Pucat dan matanya hitam legam. Ia menenteng lampu minyak sambil berbisik pelan, "Kalian tidak seharusnya ke sini." Tangannya memegang rantai, dan dari dalam ruangan terdengar suara rintihan lemah, seperti banyak orang sedang menahan sakit. Kami tidak pikir panjang. Begitu Pak Surya berbalik, kami lari sekuat tenaga ke arah pintu keluar. Tangga sempit itu bergema oleh langkah kami yang panik. Saat hampir sampai di atas, aku menoleh sedikit. Sosok perempuan berambut panjang yang kemarin kulihat di aula berdiri di belakang Pak Surya, tersenyum lebar. Kami berhasil keluar dan berlari ke jalan besar tanpa menoleh ke belakang. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya kami menemukan rumah warga dan meminta bantuan. Polisi datang malam itu juga. Tapi anehnya, waktu mereka datang ke lokasi, bangunan penampungan itu sudah kosong. Tidak ada siapapun di dalam.
Tidak ada koper, tidak ada daftar nama, bahkan tidak ada pintu menuju ruang bawah tanah. Seolah tempat itu memang tidak pernah ada. Beberapa hari kemudian, kami semua dipulangkan ke rumah masing-masing. Tapi setiap kali aku tidur, aku selalu bermimpi hal yang sama. Berdiri di depan pintu besi, mendengar suara itu lagi berbisik dari dalam. Sekarang giliranmu, Andi. Dan setiap kali aku bangun, aku mencium bau lembab dan karat, seperti di penampungan itu.